Halo sahabat Sainers, ketemu lagi dengan kami Sainpedia Channel. Sebagai negeri maritim, negara kita memiliki kapal khas yang dibuat di Bulukumba, yaitu kapal pinisi. Kapal pinisi merupakan bukti sejarah sekaligus saksi bisu kehebatan pelaut Nusantara. Tak hanya sebagai armada laut tangguh, kapal ini pun memiliki filosofi mendalam. Seperti pada ungkapan nenek moyangku seorang pelaut, menurut peneliti dan ahli sejarah von Hein-Gelderen. Dahulu kala nenek moyang Indonesia datang ke Nusantara hanya dengan bermodalkan perahu bercadik. Ungkapan tersebut memanglah benar, pasalnya hingga sekarang kapal legendaris tradisional atau kapal pinisi masih bertahan di tengah peradaban zaman modern. Berikut pembahasan mengenai kapal pinisi. Warisan dari Bulukumba. Kapal pinisi pertama dibuat oleh suku Bugis dan suku Makassar di Bulukumba, Sulawesi Selatan. Kedua suku itu dikenal sebagai pelaut yang tangguh. Mereka mulai membuat kapal pinisi sejak abad ke-14. Dalam naskah Lontar La Galigo, diceritakan kapal pinisi pertama kali dibuat oleh putra mahkota kerajaan Luwu, Sauri Gading. Ceritanya, sang putra mahkota berlayar ke China untuk melamar seorang putri. Namun ketika hendak pulang, kapalnya diterjang gelombang dan terbelah tiga. Bangkai kapalnya terdampar ke desa Ara, Tanah Lemo, dan Bira. Ketiga warga desa berusaha merakit kembali kapal tersebut. Kapal yang berhasil dirakit kembali itu diberi nama kapal pinisi. Proses pembuatan kapal pinisi rumit dan cukup lama. Dalam proses pembuatannya, pemotongan kayu pertama dilakukan oleh ahli pawang perahu yang disebut Panrita Lopi. Uniknya, mulai dari proses pembuatan hingga selesai, paku yang umumnya digunakan sebagai penguat konstruksi tidak ditemukan dalam kapal ini. Mereka memanfaatkan sisa kayu dari pembuatan kapal sebagai pasak konstruksi. Seperti yang terdapat pada kegiatan tradisional lainnya, terdapat ritual khusus yang mengiringi proses pembuatan kapal pinisi. Jajanan manis dan seekor ayam jago putih selalu disiapkan sebagai sesaji dalam setiap ritual tersebut. Filosofi yang terdapat pada kedua bahan sesaji itu yakni, jajanan manis sebagai lambang agar kapal selalu diberikan keuntungan. Selanjutnya darah ayam jago dioleskan pada sisi bagian bawah kapal, sebagai simbol harapan agar tidak terjadi pertumpahan darah atau musibah yang memakan korban jiwa di atas perahu tersebut. Bagian dari perahu pinisi. Perahu pinisi memiliki 3 bagian, yaitu bagian depan, belakang dan utama. Memiliki 7 layar, di mana 2 layar terpasang di bagian paling atas. Kemudian 3 layar terpasang di depan serta 2 layar terpasang di bagian belakang. Dibuat dengan mengandalkan pengetahuan turun-temurun. Pembuat perahu legendaris di Tanah Beru tidak memperoleh keterampilan dan pengetahuannya secara formal. Keahlian orang Tanah Beru diwariskan dari generasi ke generasi. Teknik pembuatan kapal pinisi tidak dibuat dengan model perhitungan modern sejak dahulu kala. Blueprint atau rancangan tertulis di atas kertas-kertas untuk membuat kapal pinisi tidak berlaku dalam pembuatan kapal pinisi di Tanah Beru. Semua detail gambar dan rancangan pinisi dikerjakan sesuai apa yang ada dalam feeling mereka. Meski begitu, selesai pengerjaannya tercipta perahu pinisi yang sempurna. Setiap galangan kapal memiliki ciri khas. Di Tanah Beru ada banyak galangan kapal dan pengrajin perahu pinisi. Uniknya, setiap galangan kapal dalam pengerjaannya tidak pernah sama antara satu dengan yang lainnya. Di mata awam mungkin saja tidak nampak perbedaan itu, namun kalangan pengrajin dapat mengidentifikasi perahu pinisi tertentu berasal dari galangan kapal yang mana. Modernisasi perahu pinisi. Namun, saat ini seiring makin maju peradaban, perahu pinisi sudah ada yang menggunakan mesin motor diesel sebagai tenaga pendorongnya. Berbeda dengan ukuran asli, perahu pinisi yang sudah menggunakan mesin motor memiliki ukuran lebih besar, dengan ukuran panjang sekitar 20–25 meter, dan kapasitas beban yang bisa ditanggungnya hingga 30 ton. Warisan Dunia pada 2017. Kapal pinisi dari Sulawesi Selatan resmi ditetapkan sebagai warisan budaya dunia oleh UNESCO pada sidang ke-12 Komite Warisan Budaya Tak Benda UNESCO di Pulau Jeju, Korea Selatan, pada tanggal 7 Desember tahun 2017. Seni pembuatan perahu di Sulawesi Selatan atau pinisi, Art of Boat Building in South Sulawesi, masuk ke dalam UNESCO Representative List of the Intangible Cultural Heritage of Humanity.
Penetapan Pinisi, Art of Boat Building in South Sulawesi, sebagai warisan budaya tak benda UNESCO, merupakan bentuk pengakuan dunia internasional terhadap arti penting pengetahuan akan teknik perkapalan tradisional yang dimiliki nenek moyang bangsa Indonesia, yang diturunkan dari generasi ke generasi dan yang masih berkembang sampai hari ini. Kekayaan alam dan budaya semestinya tetap dijaga dan dilestarikan, termasuk juga warisan leluhur yang berupa perahu pinisi ini. Yuk tetap lestarikan budaya perahu pinisi milik Indonesia. Jika kamu suka dengan pembahasan barusan, share agar teman-teman kamu juga tahu tentang pembahasan barusan. Semoga video ini bermanfaat, sampai jumpa.